Pada periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka, berlangsung dalam rentang waktu 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 atau 19 Jadi pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1949 dan 1959 negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Pada periode 1949 hingga 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet atau menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Berikut beberapa ciri demokrasi di Indonesia pada periode ini. Demokrasi liberal. Ciri-ciri politik demokrasi liberal ada yang berarti tidak ada batasan bagi individu atau kelompok untuk berserikat. Dominasi presiden. Presiden mempunyai peran dominan dalam pemerintahan. Pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Majelis Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Terbatasnya peran partai politik, lalu ada peran militer yang kuat. Militer mempunyai peran yang kuat dalam pemerintahan. Lalu yang terakhir ada ideologi komunis. Ideologi komunis berkembang pada periode ini. Perlu kalian ketahui bahwa penerapan demokrasi pada periode ini bukannya tanpa tantangan dan keterbatasan, melainkan seperti dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, dan kuatnya peran militer. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1999 dibandingkan sistem demokrasi lainnya. Keuntungannya itu yang pertama ada demokrasi liberal. Ciri-ciri politik demokrasi liberal ada, artinya tidak ada batasan bagi individu atau kelompok untuk berserikat. Lalu yang kedua ada pemilihan. Pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Majelis Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk kekurangan yang pertama adalah dominasi presiden. Presiden mempunyai peran dominan dalam pemerintahan. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Peran partai politik terbatas. Yang keempat, peran militer yang sangat kuat. Militer mempunyai peran yang kuat dalam pemerintahan. Yang kelima, ideologi komunis. Ideologi komunis berkembang pada periode ini. Banding dengan sistem demokrasi lainnya, terbatas peran partai politik dan kuatnya peran militer merupakan kelemahan besar demokrasi di Indonesia pada periode ini. Dominasi presiden juga membatasi kekuasaan cabang pemerintahan lain, namun dan terselenggara pemilu di Indonesia pada periode ini. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Konsepsi presiden dan Dewan Nasional ini mendapatkan tentangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi
dan Partai Syarikat Islam. Mereka menganggap bahwa pembentuk Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena tidak tercapai titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung, akibatnya semua komponen masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.